Buka. Ya, atas suruhan siapa? Sini. Ini Masuk. bagus. Sini. Bagus. Pembongkaran sanggah tanggal 1 Agustus dilakukan oleh mereka berempat ya. Ya, oke. Saya yang bertanggung jawab ya. biasa. Oke, kamu pulang. Yuk, pulang. Luar biasa. Seorang bapak sendiri membongkar sanggah. Kasus dugaan perusakan Merajan keluarga di kawasan Sanur, Denpasar, kini berlanjut ke ranah hukum. Seorang perempuan berinisial N melaporkan ayah kandungnya ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali atas dugaan pembongkaran 7 pelinggi di Merajan keluarga yang berlokasi di Jalan Danau Buyan, Sanur. Ini perintah dari Pak Copen. Ya, oke. Pembongkaran sanggah. Ya. Oke, saya Sini. yang merintah kamu ya. Saya yang merintah kamu ya. Ivan, Ya, pulang. Besok kalian lanjut ya. diperintah sama Pak Agus. Buka maskernya. Buka maskernya. Buka aja, Buka. Ini, Buka. saya. Ya, kamu. Ini sama saya nih. Buka. Satu ya. lagi, buka. Buka. Ya, atas suruhan siapa? Sini. Ini Masuk. bagus. Sini. Bagus. Pembongkaran sanggah Eh, tanggal 1 Agustus dilakukan oleh mereka berempat ya. Ya, oke. Saya yang bertanggung jawab ya. biasa. Oke, kamu pulang. Yuk, pulang. Luar biasa. Seorang bapak sendiri membongkar sanggah. Senyum. Pulang. Besok lanjut ya. Siap. Yang keras tuh. Ini membongkar sanggah. Sudah ada bukti 1 Agustus 2026. Oh, luar biasa. Siap, Bos. Laporan tersebut disampaikan melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polda Bali pada Sabtu malam 1 Agustus tahun 2026 dan telah diterima dengan nomor laporan polisi LP-B garing 657 garing ke-8 garing 2026 garing SPKT garing Polda Bali tanggal 1 Agustus tahun 2026. Dalam laporannya, pelapor menyerahkan sejumlah bukti awal berupa rekaman video, dokumentasi foto, serta keterangan saksi kepada penyidik. Kuasa hukum pelapor menyebut pembongkaran diduga terjadi pada Sabtu 1 Agustus tahun 2026. Pihak keluarga mengaku telah berupaya mencegah tindakan tersebut karena Merajan merupakan tempat suci sebagai istana leluhur. Saat berhasil masuk ke lokasi, pelapor mengaku mendapati 7 pelinggih telah dibongkar tanpa pelaksanaan upacara sebagaimana diyakini dalam tradisi masyarakat Bali. Laporan ini diajukan dengan dugaan pelanggaran terkait perusakan tempat ibadah. Namun untuk sementara, penyidik masih menggunakan pasal perusakan umum sambil melakukan pendalaman. Kami hari ini melapor ke Polda Bali atas dugaan ada pengerusakan tempat ibadah di Sanur, tempatnya di Jalan Danau Buyan, nomor berapa jadi? Nomor 33. Jadi kami bersama pelapor, kami sebagai penasihat hukum mendampingi pelapor untuk melaporkan ini ke Polda Bali. Dugaan ini pengerusakan yang sudah dilakukan itu di sekitar jam 11.28 menit tadi pagi, tadi siang. Waktu itu pelapor yang kami dampingi memergoki langsung. Yang kita laporkan ini tidak lain adalah ayah kandung dari pelapor. Ayah kandung ini melakukan pembongkaran pengerusakan dengan mempergunakan tukang. Ini sebenarnya kejadian ini sudah kita antisipasi. Kita sebenarnya sudah ajak bicara supaya tidak melakukan pembongkaran tempat ibadah. Karena tempat ibadah yang dibongkar adalah Merajan yang berisi stana atau linggih dari leluhur Lirong 3, kemudian ada beberapa pelinggih-pelinggih. Linggih yang dibongkar itu sebanyak 7 pelinggih. Dan itu kalau misalnya dikalkulasikan dengan upacara dan lain sebagainya, ini berat bagi kami dari partisan tanah dari kerajaan. Oleh karena itu kami laporkan ini sebagai tindak pidana pengerusakan tempat ibadah. Dan ini sebagai ya katakanlah efek jera lah, supaya Bapak tidak mengulangi ini lagi, tidak melakukan upaya-upaya yang malah merusak kita sebagai orang Bali yang paham dan mengerti kehidupan. Jadi kejadian ini sangat membuat kami miris, dan kami sebagai wakil dari korban, pelapor, anak, ini melaporkan ini sebagai tanda bahwa kita mencintai keluarga.
melaporkan Bapak melakukan tindakan ini, supaya mengerti saja ini ada tindakan yang luar biasa gitu. Karena kami sebagai seorang orang Bali sangat miris kejadian-kejadian ini terjadi. Pasal yang dilaporkan sebenarnya di KUHP baru itu ada 305 ayat 2. Tapi sementara ini baru dipergunakan pasal pengurusan secara umum di KUHP baru 521 itu baru kita konfirmasi kepada penyidik, yang mudah-mudahan ini bisa lebih spesialis pasalnya itu di 305 ayat 2 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Hingga saat ini, laporan telah diterima di Treskrimum Polda Bali dan kasusnya masih dalam proses penyelidikan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Di tempat terpisah, pihak terlapor memilih tidak memberikan keterangan secara langsung dan lebih lanjut menyerahkan klarifikasi melalui penasehat hukumnya untuk berkomentar terkait permasalahan dugaan pembongkaran merajaan keluarganya.